Perlahan sinar sang surya menerangi dataran tinggi Dieng. Mahakarya Sang Pencipta yang memberikan kehidupan bagi makhluknya. Dataran tinggi Dieng adalah hasil letusan gunung berapi purba yang mengalami penurunan drastis pada ribuan tahun lalu. Hasilnya, kaldera-kaldera disertai kawah bekas gunung api terlihat mengelilingi bumi Sang Hyang ini. Layaknya bekas gunung berapi purba, Dieng memiliki kawah yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kawah Sibanteng, Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Sinila, serta Kawah Timbang adalah kawah-kawah aktif yang berada di dataran tinggi Dieng. Dari sekian kawah yang dimiliki Dieng, Kawah Sikidanglah yang menarik perhatianku. Dieng memang diberi anugerah alam yang sangat luar biasa, tidak hanya pesona, tetapi juga potensi yang terkandung di dalamnya. Lukisan keelokan alam seolah dapat menghipnotis siapa saja yang sedang menikmati keindahan di tempat bersemayamnya para dewa-dewi ini. Namun benarkah, bila dibalik keindahan serta pesonanya, Dieng justru menyimpan sebuah ancaman yang sangat membahayakan warga atau siapapun yang sedang berada di sekitarnya? Kawah Sikidang atau Sikijang adalah kawah paling populer yang berada di dataran tinggi Dieng. Uap gas yang berpindah-pindah dari kawasan luas ini, laksana kijang melompat, menjadi pemandangan yang menarik. Uap gas yang tak beraturan ini selalu mempesona setiap pengunjung. Jejak-jejak perpindahan uap panas Kawah Sikidang dapat dilihat dari tanah berwarna hitam ini. Konon, Kawah Sikidang berasal dari kisah seorang raja bernama Raja Kidang Garungan yang berhasrat mempersunting Ratu Sintadewi. Sang ratu yang tak berkenan atas suntingan Raja Kidang Garungan meminta syarat agar dibuatkan sumur sebagai perlambang cintanya. Naas bagi sang raja, keinginannya mempersunting Ratu Sintadewi dibalas dengan tindakan mengubur sang raja dalam sumur yang dibuatnya sendiri. Dari legenda inilah kemudian muncul Kawah Sikidang. Secara ilmiah, Dieng berada di dataran tinggi vulkanik aktif. Aktivitas dapur magma yang berada dalam perut Kawah Sikidang terlihat dari air kawah yang bergolak, serta gas yang dikeluarkan secara terus-menerus ke udara. Aktivitas bumi itu di bawah tanah itu kan keluar berbagai lubang aktivitas dan lain sebagainya. Nah, ketika ada yang kosong penurunan, maka terendapkan lain sebagainya dengan pengaruh cuaca atau air, tumpukan-tumpukan daripada batu bebatuan, sehingga mungkin susah tembus ke lubang itu. Kemudian dia mencari yang kosong, ya, yang lepas, sehingga bisa saja muncul di mana-mana. Namun di balik keindahannya, Kawah Sikidang menyimpan potensi bahaya. Proses pemanasan magma di dalam perut bumi menghasilkan gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas inilah yang dihasilkan Kawah Sikidang. Setiap pengunjung yang datang tanpa sadar akan menghirup kedua gas ini karena sifatnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam ambang batas aman, manusia dapat menghirup gas karbon dioksida yang berada dalam kadar 0,5% volume atau 500 mg per liter. Gas karbon dioksida akan berbahaya bila kadarnya naik menjadi 25.000 mg per liter. Sebuah peristiwa pada tahun 1979 menjadi bukti betapa besar bahaya yang mengintai di balik keindahan kawah-kawah dataran tinggi Dieng. Kala itu, Kawah Sinila menggeliat, mengeluarkan letusan disertai gas. Letusan ini menyebabkan 149 orang tewas akibat menghirup gas beracun yang keluar dari Kawah Sinila. 32 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juni tahun 2011, Kawah Timbang juga menggeliat. 10 kali kegempaan dan letusan yang terjadi menyebabkan konsentrasi karbon dioksida Kawah Timbang meningkat dari 0,1% menjadi 1,6%. Jika dengan 0,1%, karbon dioksida dapat mematikan binatang dan tanaman,
Tingkatan CO2 di ambang batas 0,5% berpotensi mematikan bagi manusia. Kawah Sikidang memiliki konsentrasi gas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawah-kawah lainnya. Hal ini disebabkan karena letak Kawah Sikidang berada di sebelah barat dataran tinggi Dieng. Selain itu, Kawah Sikidang ternyata memiliki kandungan belerang yang tinggi, yakni sekitar 100 mg per liter. Aku pun melakukan uji sederhana untuk mengetahui besarnya kadar belerang di Kawah Sikidang. Jadi di sini selain kita bisa menikmati keindahan kawah, kita juga bisa ngebuktiin seberapa panas air yang ada di dalam kawah dengan merebus telurnya. Jadi dengan suhu kurang lebih mencapai 100 derajat Celcius, kita bisa ngerebus telur nggak nyampe 10 menit, ya 5 menit aja udah matang. Nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Manusia pun mulai memanfaatkan sumber energi panas berlimpah yang dimiliki dataran tinggi Dieng. Sebuah pembangkit listrik tenaga panas dibangun sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan listrik, menerangi Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Memanfaatkan mahakarya Sang Pencipta bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang pertama, itu energi terbarukan. Kita nggak perlu bahan bakar sudah disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua, kita memang akan hemat ya, bukan lagi high cost, karena kita tidak menggunakan bahan bakar dan energinya juga terbarukan. Dalam bahasa Kawi, Dieng bermakna pegunungan, tempat bersemayamnya para dewa-dewi. Dieng layaknya surga dunia, diberkahi panorama alam indah dengan hasil bumi yang berlimpah. Denyut nadi perekonomian warga Dieng seakan tak pernah berhenti, memanfaatkan keberkahan yang disajikan alam Dieng. Pesona Dieng telah menghipnotis begitu banyak orang untuk datang dan kembali, kemudian datang lagi. Meski pesona yang disajikan begitu menggoda, ancaman gas beracun tetaplah membayangi. Hidup harmonis bersama alam adalah kesadaran yang harus tetap ditumbuhkan pada setiap diri manusia. Manusia haruslah bisa memilih dan memanfaatkan sumber kekayaan alam sesuai dengan batas kebutuhannya. Karena keseimbangan antara hidup dan kehendak alam adalah hal yang utama. Fenomena alam yang dimiliki oleh Kawah Sikidang seolah semakin memperkuat warisan alam yang dimiliki oleh dataran tinggi Dieng ini. Meskipun mereka memiliki kandungan gas yang sangat berbahaya, namun mereka justru memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan kini, pengenalan serta pengetahuan dirasakan sangat perlu agar masyarakat dapat mengantisipasi gejala alam yang tidak menentu ini.